Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak solih dan solihah? Semoga hari ini anak solih dan solihah dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak solih, hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua ini yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia dan matematika. Setelah kita belajar bahasa Indonesia, diharapkan anak solih mampu merinci dan mempraktikkan ungkapan penyampaian kalimat ajakan. Dan untuk matematika, diharapkan anak solih dapat membandingkan dan mengurutkan dua bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Bahasa Indonesia yang pertama adalah kalimat ajakan, kemudian tanggapan terhadap ajakannya. Untuk matematika, kita akan belajar membandingkan banyak benda menggunakan lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Yang kedua, membandingkan banyak benda menggunakan lebih dari, kurang dari, dan atau sama dengan. Bahasa Indonesia. Pernahkah kalian mengajak teman kalian pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu? Apa yang kalian ucapkan ketika mengajak mereka? Nah, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Contohnya, mengajak bermain, mengajak belajar, mengajak salat bersama, dan masih banyak lagi. Dalam menggunakan kalimat ajakan, harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tidak boleh memaksa. Nah, perhatikan gambar berikut. Nih, di gambar pertama, Udin mengajak Edo bermain bola. Gambar kedua, Dayu mengajak Lani bermain ayunan. Di gambar ketiga, Siti mengajak Lani menanam pohon. Bagaimana kalimat ajakan yang sesuai dengan gambar tersebut? Nah, Siti mengajak Lani menanam pohon. Contoh kalimat ajakannya. Mari kita menanam pohon, Lani. Udin mengajak Edo bermain bola. Contoh kalimat ajakannya adalah, ayo Edo, kita bermain bola. Dayu mengajak Lani bermain ayunan. Contoh kalimat ajakannya, yuk kita bermain ayunan, Lani. Nah, perhatikan contoh kalimat ajakan berikut. Bisakah kalian menemukan kata kunci dari kalimat ajakan? Nah, kata kunci dari kalimat ajakan adalah kata ayo, mari, dan yuk. Ya, contoh kalimat ajakan dengan menggunakan kata kunci ayo. Ayo kita bermain sepeda. Contoh kalimat ajakan dengan kata mari. Mari kita pergi ke rumahku. Contoh kalimat ajakan dengan menggunakan kata kunci yuk. Yuk kita bermain lompat tali. Nah, sekarang coba kita pasangkan gambar dengan kalimat berikut. Mari kita menanam jagung sekarang. Nah, gambar yang sesuai yang mana ya? Ayo kita bermain bola. Gambar yang sesuai yang mana? Ayo kita dengarkan cerita ibu. Main layangan di lapangan yuk. Lihat di sini sudah ada 4 gambar. Yang pertama ada gambar Udin
Edo, Siti, dan Ibu. Gambar yang kedua, ada anak-anak sedang menanam. Gambar yang ketiga, ada anak-anak sedang bermain layangan. Dan gambar yang keempat, ada Udin membawa bola sepak dan menemui Edo. Kira-kira contoh kalimat yang sesuai dengan gambar yang mana ya? Oke, sudah ditemukan. Silakan mencoba di rumah ya. Nah, bagaimana tanggapan jika kita menerima ajakan teman? Nah, kalau kita setuju, kita bisa menggunakan kalimat baiklah, mari. Tentu saja, yuk. Boleh, ayo. Nah, bagaimana tanggapan jika kita menolak ajakan teman? Nah, ketika kita menolak ajakan teman, kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya. Nah, contoh kalimatnya adalah, maaf, sepertinya aku tidak bisa ikut. Maaf ya, aku mau pergi sama ibuku. Maaf, aku tidak mau bermain lompat tali. Nah, itu adalah kalimat tanggapan ketika menolak ajakan teman. Gunakan bahasa yang baik dan sopan saat menolak ajakan teman, sehingga kita tidak menyakiti hatinya. Nah, matematika membandingkan jumlah benda. Perhatikan gambar berikut. Gunakan lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. 24 balok lebih sedikit dari 27 balok. 24 balok lebih sedikit dari 27 balok. Nah, sekarang mari kita hitung baloknya. Lalu bandingkan. Lihat, di sini ada 36 balok. Sedangkan di sampingnya ada 23 balok. 36 balok lebih banyak atau lebih sedikit dari 23 balok? Yang kedua, di sini ada 18 balok dan di sampingnya 28 balok. 18 balok lebih sedikit atau lebih banyak dari 28 balok? Yang ketiga, 35 balok lebih sedikit atau lebih banyak dari 25 balok? Sudah tahu jawabannya? Sudah bisa menjawab? Kita cek jawabannya ya. Nah, ternyata 36 balok lebih banyak dari 23 balok. Dan 18 balok lebih sedikit dari 28 balok. 35 balok lebih banyak dari 25 balok. Insya Allah mudah ya. Nah, sekarang kita bandingkan bilangan menggunakan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Simak cerita berikut. Membandingkan bilangan. Lani membilang banyak biji congklak yang ia kumpulkan. Dayu melakukan hal yang sama. Lani memperoleh 25 biji congklak, sedangkan Dayu memperoleh 29 biji congklak. Setelah itu,
Siti membandingkan kumpulan biji tersebut. Perhatikan, 25 kurang dari 29. 29 lebih dari 25. 25 sama dengan 25. Ayo kita berlatih. Tulis B jika benar dan tulis S jika salah. 21 kurang dari 30. Benar atau salah? 23 lebih dari 29. Benar atau salah? 24 sama dengan 25. Benar atau salah? 26 kurang dari 28. Benar atau salah? 22 lebih dari 27. Benar atau salah? 30 sama dengan 30. Benar atau salah? Sudah bisa menjawab? Oke, kita cek jawabannya. Nah, 21 kurang dari 30 adalah benar. 23 lebih dari 29 adalah salah. Mengapa salah? Harusnya jawabannya apa? Ya, 23 harusnya kurang dari 29. Sekarang yang ketiga, 24 sama dengan 25 ternyata salah. Karena 24 kurang dari 25. 26 kurang dari 28 adalah benar. 22 lebih dari 27 adalah salah. Seharusnya 22 kurang dari 27. 30 sama dengan 30 adalah benar. Silakan mencoba di rumah. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Tugas hari ini adalah untuk bahasa Indonesia. Anak Soli boleh kerjakan di buku tema 5, halaman 85, 78, dan 79. Untuk matematika, anak Soli bisa kerjakan di buku tema 5, halaman 74, halaman 72, dan halaman 84. Selamat mencoba, tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.